Oke, mulai. Selamat pagi, Madam Rosi dan teman-teman. Ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang antagonisme agama Katolik dan Protestan, serta sejarah munculnya agama Protestan, Calvinisme, dan Lutheranisme. Oke, kami kelompok 11 terdiri dari saya, Monika Claudia Putri Manunggal, dan teman-teman saya ada Kak Gali Nugraha, Clarissa Alika Maharani, dan Syahria Salwa Mayohana. Materi yang akan dibahas adalah antagonisme agama Katolik dan Protestan, lalu ada sejarah munculnya agama Protestan, lalu sejarah munculnya Calvinisme, dan yang terakhir sejarah munculnya Lutheranisme. Yang pertama, saya akan membahas bagian sejarah munculnya agama Protestan. Agama Protestan itu muncul pada abad ke-16 sebagai hasil dari reformasi Protestan, yaitu sebuah gerakan yang menentang beberapa praktik dan ajaran Gereja Katolik Roma. Berikut beberapa poin penting dalam sejarahnya. Yang pertama, awal mula dari abad ke-14 sampai 15. Pertama, kritik terhadap Gereja Katolik mulai muncul seperti dari John Wycliffe dan John Huss terkait korupsi, penjualan indulgensi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg membantu penyebaran ide-ide dan reformasi. Oke, yang poin kedua adalah Martin Luther dan reformasi pada tahun 1517. Martin Luther itu seorang biarawan Katolik yang memprotes penjualan indulgensi oleh Paus Leo X. Pada tahun 1517, Luther menulis 95 tesisnya yang menentang praktik indulgensi dari otoritas Paus. Luther diterjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, yang membuatnya lebih mudah diakses oleh orang-orang awam. Lalu ajaran Luther tentang sola scriptura, Alkitab sebagai satu-satunya sumber otoritas, sola fide, yang artinya keselamatan hanya melalui iman, dan sola gratia, atau keselamatan sebagai anugerah Allah, menjadi dasar Protestanisme. Lalu poin ketiga, penyebaran reformasi dari abad ke-16. Reformasi Luther menyebar ke seluruh Eropa yang memicu gerakan reformasi di berbagai negara. Lalu tokoh-tokoh reformasi lainnya yaitu seperti John Calvin di Swiss, Friedrich Zwingli di Zurich, dan William Tyndale di Inggris. Lalu reformasi Protestan melahirkan berbagai denominasi seperti Lutheran, Calvinis, Anabaptis, dan Anglikan. Lalu poin penting terakhir yaitu dampak reformasi. Dampaknya itu ada reformasi Protestan memicu revolusi religius di Eropa yang berdampak pada politik, sosial, dan budaya. Yaitu lalu lahirnya negara-negara Protestan dan Katolik di Eropa. Yang ketiga, mendorong perkembangan demokrasi dan toleransi beragama. Selanjutnya akan dibahas oleh Salwa. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu sejarah munculnya Calvinisme. Calvinisme muncul sebagai cabang dari Protestanisme pada abad ke-16, dipelopori oleh John Calvin, seorang teolog dan reformator Prancis. Berikut beberapa poin penting dalam sejarahnya. Yang pertama itu awal mula. Dari tahun 1509 sampai 1536,
John Calvin lahir di Noyon, Prancis pada tahun 1509. Mempelajari teologi dan hukum di Universitas Paris. Terpengaruh oleh reformasi Protestan yang dimotori oleh Martin Luther. Pada tahun 1536, Calvin melarikan diri dari Prancis karena penganiayaan terhadap Protestan. Yang kedua itu Geneva dan Institutio Christian Religion. Dari tahun 1536 sampai 1559. Calvin menetap di Geneva, Swiss, dan menjadi pendeta di sana. Pada tahun 1536, Calvin menerbitkan Institutio Christian Religion atau Institusi Agama Kristen, sebuah karya teologis yang sistematis dan komprehensif tentang Calvinisme. Institutio menjadi buku teks utama bagi teologi Calvinis dan memengaruhi banyak reformasi Protestan di seluruh Eropa. Calvin menerapkan reformasi gereja di Geneva, mendirikan sekolah teologi, dan memperkuat disiplin gereja. Selanjutnya penyebaran Calvinisme abad ke-16. Yang pertama, Calvinisme menyebar ke berbagai negara di Eropa, termasuk Belanda, Inggris, Skotlandia, dan Hongaria. Yang kedua, kaum Calvinis di Prancis dikenal sebagai Huguenot yang mengalami penganiayaan dan peperangan agama. Yang ketiga, banyak kaum Calvinis yang bermigrasi ke Amerika Utara dan mendirikan koloni-koloni baru seperti New England. Selanjutnya, ciri-ciri Calvinisme dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, predestinasi. Allah telah menentukan sejak kekekalan siapa yang akan diselamatkan dan dihukum. Yang kedua, kedaulatan Allah. Allah berdaulat atas segala sesuatu, termasuk sejarah dan keselamatan manusia. Yang ketiga, kesederhanaan. Calvinisme menekankan kesederhanaan dalam ibadah dan kehidupan. Dan yang terakhir, etika kerja. Calvinisme menekankan pentingnya kerja keras, disiplin, dan kesuksesan sebagai tanda berkat Allah. Selanjutnya, dampak Calvinisme. Yang pertama, Calvinisme memiliki pengaruh besar pada perkembangan politik, ekonomi, dan budaya di Eropa dan Amerika Utara. Yang kedua, mendorong etos kerja keras dan disiplin yang menjadi ciri khas negara-negara Calvinis. Yang terakhir, berkontribusi pada perkembangan demokrasi dan toleransi beragama. Poin terakhir, tokoh-tokoh Calvinisme. Yang pertama, John Calvin. Dari tahun 1509 sampai 1564. Tokoh sentral dalam reformasi Protestan dan pendiri Calvinisme. Menulis Institute of the Christian Religion, salah satu karya teologi Calvinisme yang paling penting. Mengembangkan doktrin predestinasi yang menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Tuhan dan tidak dapat diperoleh melalui usaha manusia. Memimpin reformasi agama di Jenewa, Swiss, dan mendirikan Republik Jenewa yang menjadi model bagi komunitas Calvinis di seluruh dunia. Yang kedua, Theodore Beza dari tahun 1519 sampai 1605. Teolog Calvinis Prancis yang meneruskan karya Calvin setelah kematiannya, membantu merumuskan pengakuan iman reform, salah satu pernyataan iman Calvinis yang paling penting, dan berperan penting dalam pengembangan pendidikan Calvinis. Yang ketiga, William Farel dari tahun 1489 sampai 1565. Reformator Prancis yang bekerja sama dengan Calvin untuk mereformasi agama di Jenewa. Dikenal karena semangatnya yang berapi-api dan komitmennya pada reformasi radikal. Dan berperan penting dalam konversi ke Calvinisme. Yang terakhir John Knox dari tahun 1514 sampai 1572. Reformator Skotlandia yang membawa Calvinisme ke Skotlandia, memimpin reformasi agama di Skotlandia, dan mendirikan gereja Skotlandia. Dan dikenal karena karyanya dalam mengembangkan tata gereja Presbyterian. Selanjutnya, sejarah munculnya Lutheranisme akan dibahas oleh Kak Galih. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah munculnya Lutheranisme. Jadi seperti namanya, Lutheranisme ini punya tokoh yang menyebarkan bernama Martin Luther. Tadi juga sudah sempat disebutkan sebelumnya di awal. Jadi Martin Luther ini salah satu tokoh reformator atau yang memulai reformasi Protestan, yaitu gerakan kritik terhadap
Gereja Katolik Roma yang punya otoritas hampir absolut mungkin ya di saat itu. Muncul di abad ke-14 sampai 15, yaitu akhir dari Dark Ages mau menuju ke Renaissance. Nah, jadi intinya dari Martin Luther ini adalah kritik terhadap Gereja Katolik Roma yang punya otoritas absolut dan praktik yang ada di dalamnya, termasuk praktik indulgensi atau penebusan dosa yang dianggap di dalamnya ada penyelewengan dan ada korupsi juga di dalam gereja. Nah, kemudian tentang Martin Luther dan reformasi. Martin Luther ini pernah memprotes atau mengkritik penjualan indulgensi oleh Paus Leo X yang dianggapnya sebagai bentuk penipuan dan manipulasi. Kemudian pada tahun 1517, Luther menulis 95 tesis yang menentang praktik indulgensi dan otoritas dari Paus. Kemudian tindakan Luther memicu yang namanya reformasi Protestan, sebuah gerakan yang menentang otoritas Gereja Katolik dan melahirkan berbagai denominasi Kristen atau cabang-cabang atau aliran-aliran di agama Kristen. Kemudian kita masuk ke penyebaran dari Lutheranisme. Ini dimulai pada abad ke-16. Nah, ajaran Luther tadi sudah disebutkan juga di awal tentang sola scriptura, yaitu Alkitab sebagai satu-satunya sumber otoritas, sola fide, keselamatan hanya melalui iman, dan sola gratia, keselamatan sebagai anugerah Allah, menjadi dasar dari Lutheranisme itu sendiri. Kemudian reformasi Luther menyerang terutama Jerman, Skandinavia, kemudian di beberapa negara Baltik. Kemudian Lutheranisme menjadi agama resmi di banyak negara. Swedia, Denmark, Norwegia sendiri tadi sudah 3 di atas. Jadi penekanan pada Alkitab, penekanan pada iman, penekanan pada anugerah, dan satu lagi adalah penggunaan bahasa lokal. Jadi Alkitab mulai diterjemahkan ke dalam bahasa lokal agar lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang tidak berbahasa Latin. Kemudian dampak dari Lutheranisme ini sendiri cukup luas yang memiliki pengaruh pada perkembangan agama, jelas karena ada kritik itu tadi. Kemudian di politik juga dan budaya di Eropa. Mendorong pendidikan dan literasi dengan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa lokal, jadi ke dalam berbagai bahasa supaya mudah dipahami. Nah, tokoh-tokoh dari Lutheranisme sendiri ada beberapa tokoh yang punya karya yang cukup berpengaruh ya dari ajaran Lutheranisme. Yang pertama jelas ada Martin Luther itu sendiri. Kemudian ada Philip Melanchthon. Ini adalah teolog Lutheran dan cendekiawan dari Jerman juga. Kemudian ada Anders Nygren, teolog Lutheran dari Swedia. Kemudian ada Dietrich Bonhoeffer, teolog Lutheran dari Jerman juga. Mereka masing-masing punya karya, ada yang menerjemahkan Alkitab, kemudian ada juga yang punya tesis-tesis terkait dengan kritik terhadap Gereja Katolik. Kemudian perbedaan antara Lutheranisme dengan Katolik itu sendiri. Yang pertama, Lutheranisme tidak mengakui otoritas Paus dan hierarki Gereja Katolik. Jadi punya tidak mengakui adanya kekuasaan atau otoritas dari Paus itu sendiri. Kemudian Lutheranisme tidak mempraktikkan Oke. Bisa ini dilanjut recording apa enggak? Lanjut ya. Ini masih record, Kak. Oke. Mungkin kita lanjut lagi tadi berkaitan dengan perbedaan antara Lutheranisme dengan Katolik. Mungkin nanti sesinya bisa disambung setelah ini.
Tadi Lutheranisme juga tidak mempraktikkan sakramen-sakramen seperti komuni kudus dan pengakuan dosa dengan cara yang sama seperti Katolik, jadi caranya berbeda. Kemudian juga Lutheranisme itu menekankan pada peran iman dan Alkitab lebih daripada tradisi dan ritual yang dipegang di Katolik. Nah, perbedaan Lutheranisme dengan Calvinisme itu adalah ada beberapa pandangan yang berbeda tentang predestinasi atau tentang penentuan keselamatan manusia dibandingkan Calvinisme. Karena tadi Calvinisme kan punya pandangan bahwa predestinasi itu tidak bisa dipengaruhi oleh uh, apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Mungkin bisa dikoreksi ya kalau kurang tepat. Kemudian Lutheranisme itu lebih menekankan pada peran ekaristi dalam ibadah dibandingkan dari Calvinisme itu sendiri. Jadi itu barangkali yang bisa disampaikan dari Lutheranisme. Kemudian kita akan membahas antagonisme agama Katolik dan agama Protestan yang akan disampaikan oleh Clarissa. Oke, yang terakhir tentang antagonisme agama Katolik dan agama Protestan. Tema antagonisme antara agama Katolik dan Protestan telah menjadi bagian penting dari sejarah agama Barat, terutama di Eropa. Konflik dan perbedaan antara kedua agama ini telah memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan budaya, politik, dan sosial di berbagai belahan dunia. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam konteks masa kini, dialog antara agama dan pemahaman saling menghormati semakin ditekankan. Antagonisme antara agama Katolik dan Protestan berakar dalam peristiwa reformasi pada abad ke-6. Reformasi tersebut dipicu oleh kritik terhadap praktik dan doktrin Gereja Katolik Roma, yang kemudian memunculkan gerakan Protestan yang menentang otoritas dan ajaran gereja tersebut. Pemimpin seperti Martin Luther, John Calvin, dan Ulrich Zwingli menjadi tokoh-tokoh kunci dalam gerakan reformasi Protestan. Konflik yang dihasilkan dari reformasi ini, yang melibatkan perang saudara, penganiayaan, dan pertempuran politik, telah meninggalkan luka yang mendalam di antara kedua pihak. Salah satu perbedaan utama antara Katolik dan Protestan adalah dalam hal struktur gereja dan otoritas keagamaan. Gereja Katolik Roma memiliki hierarki yang kuat, dengan otoritas tertinggi dipegang oleh Paus. Sementara itu, gereja-gereja Protestan cenderung menekankan otoritas Alkitab dan otoritas lokal dalam pengambilan keputusan keagamaan. Perbedaan teologi juga menjadi pembeda yang signifikan antara kedua agama ini, termasuk konsep penyelamatan, sakramen, dan penghormatan terhadap Maria serta orang-orang kudus. Pada masa lalu, antagonisme antara Katolik dan Protestan seringkali memunculkan kekerasan, diskriminasi, dan ketegangan sosial. Contohnya adalah Perang 30 tahun 1618 sampai 1648 di Eropa yang melibatkan konflik antara penganut Katolik dan Protestan. Di beberapa negara, seperti Irlandia Utara, antagonisme agama ini masih menjadi sumber ketegangan dan konflik politik. Meskipun demikian, dalam beberapa dekade terakhir, terjadi pergeseran menuju dialog antaragama dan kerjasama di antara umat Katolik dan Protestan. Inisiatif ekonomis, ekumenis, baik di tingkat lokal maupun global, telah memfasilitasi pembicaraan damai dan kerjasama antara kedua agama ini. Pemimpin agama dan tokoh masyarakat semakin menekankan pentingnya membangun pemahaman saling menghormati dan menghargai perbedaan agama. Di tengah dinamika kompleks ini, peran pemimpin agama dan pendidik sangatlah penting. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan toleransi, dialog, dan rekonsiliasi antara umat Katolik dan Protestan. Dengan memahami sejarah dan latar belakang teologis dari kedua agama ini, masyarakat dapat membangun fondasi yang kuat untuk kerjasama dan persatuan di tengah perbedaan. Pada akhirnya, meskipun ada sejarah konflik yang panjang antara Katolik dan Protestan, harapan untuk masa depan adalah membangun kedamaian, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman agama. Melalui dialog yang terbuka dan kerjasama yang berkelanjutan, kita dapat mengatasi perbedaan dan membangun masyarakat yang inklusif dan berdampingan.
Sekian dari presentasi kami. Merci beaucoup.